Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Maamsi. Di video ini saya ingin mencoba menjawab permintaan dari beberapa audiens atau beberapa viewer di YouTube ini tentang pembahasan soal dan jawaban ujian madrasah bahasa Arab tingkat aliyah untuk tahun 2020 dan 2020-2021. Nah, di video ini saya ingin mencoba membahas soal yang dibuat oleh teman saya dari Cianjur juga, Ustadz Ali Mursyid ya, yang mungkin terkenal dengan blognya dari mulai tingkat MI sampai aliyah. Nah, yang aliyah ini alamatnya ada di sini ya teman-teman, bahasa Arab ma.blogspot.com. Kemudian ininya juga MA Arabic. Nah, yang akan kita bahas adalah postingan beliau yang terakhir tentang ujian madrasah. Nah, di sini teman-teman bisa mendownload baik bapak ibu guru ataupun para siswa. Di sini ada contoh latihannya, ada 60 butir soal ya, seperti ini. Kemudian juga berdasarkan kisi-kisi ujian, dan di sini ada misalnya dari kelas 10 apa yang diambil, berapa soal, kemudian dari kelas 11 ada berapa 20 soal. Kelas 10 soal, dan kelas 12 ada sekitar sisanya ya 30 soal. Nah, untuk yang ingin mendownloadnya langsung di sini PDF-nya dan juga Word-nya, juga ada kunci jawabannya ya. Tapi yang penting kita bukan membahas kunci jawaban, tapi kepada bagaimana pembahasan dari soal tersebut. Nah, silakan dibaca di blognya Pak Ustadz Ali Mursyid ini. Kemudian juga untuk soalnya saya sudah download, ini yang bentuk PDF. Dan juga ada yang bentuk Word-nya, kemudian saya download. Nah, setelah di-download, saya mohon izin juga kepada Ustadz Ali untuk saya hilangkan dulu watermarknya, karena saya ingin membahas supaya lebih jelas. Jadi tetap kreditnya tetap kepada blog ini. Terima kasih sudah menyediakan kita bahan untuk pembelajaran soal ujian madrasah, dan ini insya Allah jadi amal jariah buat Ustadz Ali dan keluarga juga. Nah, di video ini kita akan lebih fokus kepada ngebahas soal, dan saya sudah buatkan seperti ini. Dengan mohon maaf tadi saya sudah hilangkan dulu sebentar watermarknya, tapi saya juga tadi sudah jelaskan sumbernya dari mana ya, supaya teman-teman atau kalian sebagai para siswa madrasah aliyah bisa mempelajari tentang soal ujian madrasah, contoh soal ujian madrasah tingkat aliyah untuk tahun 2021. Jadi perlu diketahui untuk tahun sekarang kurikulumnya berubah, dan soal ujiannya pun menyesuaikan dengan kurikulum tersebut. Oke. Di sini ada sekitar 60 soal yang akan kita bahas, dan mudah-mudahan di video ini kita bahas tuntas semuanya. Nah, kita lihat di sini di Bismillahirrahmanirrahim ya, untuk ininya petunjuknya. Ikhtar as-sahal ijabah biwadhi alamati dharbi min a au ba au jim au dal fi waraqatil ijabah. Jadi pilihlah jawaban yang tepat dengan mencantumkan tanda silang atau apa di antara A, B, C, D di lembar jawaban. Itu mungkin kalau yang ujiannya tulis. Nah, kalau ujiannya online mungkin dengan memilih jawaban tepat di Google Form atau di e-learningnya masing-masing. Kita akan mulai dari nomor 1, dan seperti biasa tadi sudah dijelaskan bahwa nomor 1 ini pasti berasal dari kelas 10, kemudian babnya juga bab 1, dan temanya masih tentang perkenalan. Nah, di sini disediakan hiwar atau percakapan antara dua orang yang sederhana, dan ini berkaitan dengan ta'aruf ya. Saya Nabilah, ahlan wa sahlan ya ukhti Mahmudah. Kemudian Mahmudah, nuqtah ya ukhti Nabilah, ana sa'idun bi liqa'ik, gitu ya. Kemudian ana masrurah bi ma'rifatik. Nah, pertanyaannya adalah al-ibara as-sahihah li takmilil hiwar as-sabiq ya. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi dialog di atas adalah, nah ini adalah ungkapan perkenalan. Ketika ada yang mengatakan ahlan wa sahlan, jawabannya apa misalnya. Jadi fokusnya ke sini, ahlan wa sahlan gitu ya, ahlan wa sahlan. Nah, ini apakah, coba sebentar ya, saya highlight dulu supaya jelas. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, bisa nggak? Oke, bisa. Maka jawabannya biasanya kalau ahlan wa sahlan itu kira-kira mana? Ahlan bik ya, ahlan bik, ahlan bik, ahlan bik ya. Oke, saya ini jawaban yang benarnya pakai warna ini.
Nomor satu ahlan bik ya. Biasanya kalau alhamdulillah itu jawaban dari kaifa haluk gitu. Sabahul khair itu biasanya sabahun nur. Afan biasanya syukran atau syukran juga bisa dijawab dengan afan atau labas dan seterusnya. Kalau ahlan wa sahlan jawabannya biasanya ahlan bik. Itu nomor satu. Nomor dua, Muhammadun tilmizun jadidun yata'allamu fis shafil ashir. Ya, kita tutup dulu websitenya supaya lebih mudah. Muhammadun tilmizun jadidun yata'allamu fis shafil ashir. Muhammad seorang siswa baru yang belajar di kelas 10. Pertanyaan adalah al-fi'lu fi hadzal jumlah yang termasuk kategori fi'il atau kata kerja dalam kalimat tersebut adalah gitu ya. Nah, kita tahu bahwa kata kerja ya pasti biasanya berkaitan dengan pekerjaan atau kegiatan yang membutuhkan waktu. Dalam kalimat tersebut kita tahu bahwa Muhammad itu isim, tilmiz juga isim, jadid juga isim, fi itu haraf, as-safi isim, al-ashir isim. Ya, kalau teman-teman belajar biasanya tanwin itu pasti isim, alif lam juga isim. Kalau ini haraf, pasti yang tidak ada semuanya ciri-ciri isim dan haraf adalah ya ta'alamu kan. Nah, berarti jawabannya adalah ya ta'alamu ya. Juga bisa ya. Oke, ya ta'alamu. Maka yang benar adalah dal. Gitu. Selanjutnya nomor 3, kita lanjut. Ismi Abdullah, unwani fi syari Ahmadiyani rakam 45 ya. Jadi sini ada angka 45 di garis bawahi Bandung, Jawa Barat. Tulisan angka yang ada garis bawahnya dengan huruf adalah, jadi ini diminta untuk menyebutkan bilangan dalam bahasa Arab. Kita tahu kalau bilangan bahasa Arab itu kalau puluhan dan satuan biasanya didahulukan adalah satuan dulu. Biasanya 45, berarti 5-nya dulu. Nah, kita cari aja yang diawali dengan 5. Ini 4, ini 50, ini 5, dan ini satu-satunya. Kalau saya langsung jawab ini aja gitu ya. Kalau saya langsung jawab ini saja. Kenapa? Karena ini 5 di awalnya dan pasti benar gitu. Kenapa? Karena yang lainnya itu ini 4, ini 50, ini 40, ini 40. Dan di dalam bahasa Arab aturannya adalah biasanya satuan dulu baru puluhan. Hamsah wa arba'un. 5 dan 40. Ini yang benar Jim ya. Kemudian kita masuk ke nomor 4. Nomor 4 ini ada silsilah keluarga. Kalian bisa cek. Yang fokus ke pertanyaan aja. Siapakah nama ibu dari Musa? Ini Musa kan? Nah, Musa ini adalah anak dari Hasan dan Khadijah. Ditanya ibunya siapanya? Pasti Khadijah ya. Seperti ini. Ini soal yang tergolong ringan. Soal yang tergolong ringan. Ini kok seperti ini ya. Oke, nah gitu. Khadijah. Sekarang nomor 5. Haza abi. Ya, haza abi, ini ayah saya. Titik-titik atau nuqtah-nuqtah yajlisu fi ghurfatil julus. Wa nuqtah-nuqtah ajlisu fi ghurfatil muzakarah. Ya, ini ayah saya. Titik-titik duduk di ruang tamu dan titik-titik duduk di ruang belajar. Yang ditanya adalah domir yang cocok untuk titik-titik di atas atau isian kosong di atas adalah, kita cek di sini yajlisu. Berarti yajlisu itu dia duduk ya. Karena menceritakan ayahnya. Sementara ini ajlisu saya duduk. Pasti yang ini yang ajlisu itu anak. Berarti kita cek yang keduanya ada anak mana? Tinggal 2 aja. Iya dan dal dan hamzah. Maka yang paling tepat adalah ini huwa. Kenapa? Karena ini hiya. Kalau hiya kan perempuan, sementara ini bicara tentang ayah laki-laki. Maka jawaban tepatnya A. Semudah itu ya. Kalau saya. Sekarang nomor 6. At-tullab yazhabuna ila naqtah-naqtah li syira'il ma'kulat wal masyrubat. Para siswa pergi ke titik-titik untuk membeli makanan dan minuman. Nah, kita tahu kata kuncinya adalah membeli makanan dan minuman. Ini kan tiada lain berarti tempat beli makanan minuman itu biasanya kalau anak-anak atau pelajar itu di kantin. Nah, bahasa Arabnya kantin apa? Al-maqsab kan? Gak ada lagi ya. Seperti itu, al-maqsab. Nah, al-maqsab ya. Kalau yang lainnya itu bukan ya. Ini asrama, ini masjid, ini sekolah, ini lapangan. Jadi yang paling tepat adalah maqsab, yaitu kantin. Selanjutnya nomor 7. Yaqra'u talib al-kitabah, itu harusnya al-kitabah ya, bukan al-kitab.
Yaqra'u talib al-kitaba wal jaridah fil maktabah. Para siswa itu membaca buku dan koran di perpustakaan. Yang ditanyakan adalah jamul kalimah allati tahta khattun. Jamak dari kata yang digarisbawahi adalah bentuk jamak. Yang dicari adalah bentuk jamak dari kitab dan bentuk jamak dari jaridah. Kita tahu bahwa bentuk jamak dari kitab, teman-teman atau kalian yang anak aliyah pasti sudah tahu kitab itu jamaknya kutub. Maka kita cari yang ada kata kutubnya cuma a dan dal. Yang selain itu pasti salah, begitu ya. Supaya menghemat waktu karena waktunya kan dibatasi juga. Al-kutub, nah tinggal mencari jamak dari jaridah. Kalau ini kan jaridah lagi, mungkin mana mungkin mufrad dengan jamak itu sama gitu, berarti pasti beda. Contohnya kitab jadi kutub, jaridah gak mungkin jaridah lagi, maka cari yang berbeda yang ini. Seperti itu, ya, seperti itu. Oke, sekarang nomor 8. Nuktah Amin wa Adib ila suqil markazi amsi. Oh iya, ada nama saya di sini. Amin wa Adib ila suq al markazi amsi. Artinya Amin dan Adib titik-titik ke supermarket kemarin. Amsi itu artinya kemarin. Di situ ada al-fi'lul munasib lil farag. Al-fi'lul munasib lil farag. Fi'il yang cocok dengan untuk isian di bawah, di atas, di isian yang di atas itu apa? Kita tahu bahwa Amin Adib ini 2 orang. Berarti perginya itu laki-laki kan, laki-laki. Berarti kalau zahabti kamu perempuan salah, zahabat dia perempuan salah, zahabtu saya salah, zahabta juga kamu laki-laki salah. Harusnya yang benar adalah yang ini, zahaba ya. Seperti itu. Mereka atau dia ya, Amin dan Adib itu sudah pergi ke supermarket kemarin. Jadi yang salah itu karena salah jawabannya ya. Ini kamu perempuan, ini dia perempuan, ini saya, ini kamu laki-laki. Sementara yang dibicarakan adalah kata ganti orang ketiga, dia, Amin dan Adib gitu. Oke, nomor 9. Ja'at al-ba'iyah fahdarat lahuma ba'dal kumsan. Datang seorang penjual perempuan gitu. Maka kemudian dia sediakan beberapa baju atau gamis. Hadirkan atau bukan menyediakan ya. Nah, yang ditanya adalah isi mu'annas, artinya kata perempuan ya, kata benda yang perempuan ya, itu udah jelas. Kata benda perempuan itu tandanya tamar butoh. Ini albaya. Nah, albaya itu yang untuk kelas 10. Nah, sekarang ke nomor 10. Masih dari kelas 10 ya. Yaqra'u Sulaiman fi aqad. Nah, ini panjang ya, ada apa namanya? Ada teks, ada wacana. Nah, saya biasanya langsung ke sini. Pertanyaannya aja. Al-ibarah al-munasibah lil faqrati sabiqah gitu. Ungkapan yang cocok dengan paragraf di atas apa? Misalnya hobi Sulaiman adalah menyusun buku. Kemudian apakah benar? Riwayat Sulaiman yashari kitaban. Riwayat Sulaiman yamliku maktabatan kabirah. Riwayat Sulaiman al-qiraah. Riwayat Sulaiman yaqra'u kutuban jadidah. Di sini nih sudah kata kuncinya dari awal juga udah jelas. Yaqra'u Sulaiman gitu ya. Yaqra'u Sulaiman fi awqatil faraq al-kutub adiniyah. Sulaiman suka membaca di waktu luangnya buku-buku banyak, buku-buku keagamaan umum dan juga majalah serta koran. Begitu. Jadi dia sebenarnya sukanya apa? Sukanya adalah membaca. Berarti riwayat Sulaiman al-qiraah. Hobinya Sulaiman adalah membaca. Seperti itu ya jawabannya. Oke, lanjut nomor 11. Al-muamalah bil mujamma' at-tijari la tahtaju ila muqabalah bainal mushtari wal ba'i. Artinya apa nih? Interaksi di dunia perdagangan tidak membutuhkan pertemuan antara penjual dan pembeli. Oke. Fokusnya ke pertanyaan aja. Muradif kalimat alati tahta khattun. Sinonim atau persamaan kata dari kata yang garis bawahi berarti al-ba'i. Al-ba'i itu penjual. Kita cek di sini. Ini penjual perempuan ya, tapi kalau ini dokter, ini apa ya, muamilah itu pegawai atau apa? Al-muazzab itu karyawan atau pegawai. Nah, ini di sini ada at-tajir, pedagang. Ini yang benar ya. Tajir. Nomor selanjutnya ishtaraitul aruz. Oke, saya fokus ke sini nih. Tulisan angka yang benar untuk kata yang garis bawah. Jadi kalau saya lebih fokus ke pertanyaan, kemudian cari di sini pertanyaannya apa. Oh, ini yang 150.000. 150.000 itu bahasa Arabnya apa? Apa nih? 150.000. Berarti
alaf ya. Mi'atun wa khamsina alaf atau khamsina alf. Kalau di sini misalnya yang ada ya cuman ini, atau mi'atu alfin wa khamsin. Nah, kira-kira yang benar yang mana nih teman-teman? Kalau menurut teman-teman kita cek aja ya. Nah, misalnya mi'atun wa khamsina alf, mi'atu alfin wa khamsina. Kalau ini 100.000 dan 50. Mana yang benar? Mungkin yang ini ya, mi'atun wa khamsina alaf, 150.000. Kita cek lagi nanti ya seperti apa.